Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan sebelumnya nama saya Rifan Rivaldo dari kelas TIFRP 24B dengan NIM 245520111030 kuliah di Universitas Teknologi Bandung. Di sini saya sedang mengerjakan studi kasus mata kuliah jaringan komputer 1 yang didampingi oleh Bapak dosen Hena Sulaiman ST. Ini saya diberi tugas oleh beliau dengan nama filenya itu Troubleshoot Connectivity Issues ya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah di sini bisa dilihat saya sudah memperbaiki apa saja yang ada error dalam filenya ini. Namun sebelum kita praktekkan beberapa instruksinya seperti ping, nyambung ke websitenya dan sebagainya, saya jelaskan terlebih dahulu apa saja error yang pada file ini ada. Jadi, kita untuk mengetahui apa saja yang error, kita cek dulu yang pertama PC1, dimana kita coba ipconfig karena dari sini perintahnya juga ada enter the command ipconfig untuk verify IP dan juga default gateway. Nah, PC1 IP address subnet mask sama default gateway yang bermasalah adalah IP address. Karena apa? IP address sebelum diubah itu dia menggunakan 172.168.13 di mana tidak sesuai dengan tabel ini. Kira saya ubah sesuai dengan tabel ini yang dimana 8-nya dihapus. Lalu PC yang kedua ini ketika saya coba ipconfig, IP address, subnet mask sama default gateway-nya bermasalah adalah default gateway. Default gateway-nya sebelum direvisi adalah 172.168.1.11. Jadi bisa dilihat bukan 11 tapi harusnya sini 1 dan juga saya sudah perbaiki. Nah di PC A sama PC B itu so far masih aman sebelum saya mencoba ke web server yang Cisco PKA sama 209 namanya. Untuk saya mengetahui bagaimana errornya bisa terjadi, saya coba login di PC1 dengan menggunakan command prompt yang dimana saya mengetik ssh spasi strip L spasi username-nya apa, langsung nyambung ke apa ya namanya default gateway-nya apa, lalu meminta password sesuai dengan ini ya password ininya. Nah lalu ketika sudah masukkan password nanti ada warning authorized access is possible ya possible. Ini udah masuk nih tandanya ke apa ya bagian SSH-nya atau mungkin saya bisa nyebutnya root juga sih ya. Di sini saya show IP interface. Show IP interface kita bisa di sini. Ini yang udah saya perbaiki ya. Nah sebelum saya perbaiki itu tuh ada beberapa kesalahan. Yang pertama sebelumnya ya saya jelaskan dulu. Gigabyte Ethernet 0/0 sama 0/1 itu tuh adalah 0/0 itu S1, 0/1 itu S2. Yang 0 belakangnya itu 1, yang 1 belakangnya itu dipakai buat server 2. Kesalahannya ada di yang kedua, yang 0/1, di mana IP address-nya itu sebelum dirubah adalah 172.16.3.1 yang dimana bukan 3 tapi 2. Nah lalu saya cek lagi di IP show IP root di sini kita bisa lihat ternyata trouble-nya itu ada di bagian baris 3 yang bisa saya asumsikan PCA ini menggunakan awalnya ya sebenarnya 172.3.0 ya sama seperti yang tadi yang di Gigabyte Ethernet 0/1 172.16.3. Nah bukan 3 ya harusnya 2. Lalu saya perbaiki lagi akhirnya sudah bisa. Nah sebelum itu mungkin ada beberapa error ya ketika saya coba jelaskan buat ping sama coba web server dan juga defaultnya, tapi
saya usahakan tidak ada errornya atau mungkin bugnya. Nah, di sini saya mencoba dulu lagi kembali nih ya, buat IP config di PC1. IP config di sini juga sudah sesuai dengan ketentuan addressing tabelnya 1.2.1.6.1.3, subnet masknya sama, lalu default gateway-nya sama. Lalu kita coba untuk ping ke default gateway 172.16.1. Sorry, pingin belum. Nah, di sini buat ping default gateway-nya sudah bisa. Sekarang kita coba ke web servernya. 0.9.165. Nah, di sini sudah bisa ya buat ping ke web servernya. Perlu diingat, mungkin beberapa dari kalian kalau ketika baru buka filenya, ketika sudah perbaiki akan seperti ini nih. Nah, ini nih. Ada di pertama itu request timeout. Biasanya saya memperbaiki request timeout ini menggunakan ini time fast forward, sorry. Jadi time fast forward ini berfungsi ibarat kata seperti ini. Kita buka aplikasi file projectnya. Nah, si PC server sama rootnya itu ketika kita buka aplikasinya dan juga filenya itu sedang mencoba menghubungkan satu sama lain sesuai dengan kabel atau cara yang sedang disambungkannya. Nah, itu tidak bisa instan. Namun, walaupun kita bisa bilang tidak instan, kita juga bisa mengubah waktu untuk prosesnya menjadi lebih cepat karena cara ini nih, di bawah kiri ini ada time fast forward. Kita klik sesuai dengan kebutuhan kita, apakah sudah bisa berhasil atau belum. Nah, ini sepertinya saya sudah kebanyakan ya buat time fast forwardnya, jadi bisa berjalan. Nah, mungkin kita coba ke PC yang ketiga, yang A. PC yang ketiga itu 172.16.2.3. Kita typing ya. Nah, yang ke A yang ketiga ya, itu sudah bisa. Sekarang yang terakhir yang keempat. Itu yang keempat adalah. Nah, ini bisa dari contoh juga ya, buat yang passwordnya lama atau misalnya masih berproses lah ya jaringannya. Ini seperti ini nih contohnya request timeout yang pertama. Tapi sayangnya udah bisa berjalan lagi. Mungkin kalau saya rasa ini sudah bisa berjalan. Nah, sudah bisa. Sekarang kita langsung coba ke di web browsernya. Karena di sini dia minta untuk di PC1 untuk dicek apakah web server Cisco PKA sama IP address itu bisa nyambung. Kita coba dulu ya. Nah, buat www.cisco.pka-nya emang downloading dulu. Sini bisa terlihat sudah bisa jalan. Sekarang kita coba nih buat IP address-nya. IP address-nya 209.5.2. Oke, masih bisa berjalan juga ya. Karena tampilannya sama juga sih sebenarnya. Nah, dokumen issues and provide solution tadi sudah ya buat satu karena IP address itu kebanyakan bukan 168 tapi 16 di bagian sininya. Nah, langsung kita lanjut ke bagian PC kedua. PC yang kedua sama cara seperti tadi ya. Kita buka dulu command prompt, klik dua kali si PC-nya, desktop, command IP config. Sini IP config sudah selaras dari tabel addressing. Nah, sekarang kita lanjut ke ping ini. Ping yang pertama itu ke gateway. Ping 1.2.6.
Bisa jalan juga buat ping ke default gateway. Sekarang kita ke web server. Nah, buat yang web server sudah bisa berjalan dari PC 2. Sekarang kita coba testing ke ping PC 1 yang pertama. Ping 172 613. Nah, di sini bisa berjalan ya ping dari PC 1 PC 2 ke PC 1. Sekarang kita coba ke PC A sama B. A sama B. Ping yang A dulu, yang ketiga 172.16.2. Nah, di sini bisa berjalan ya dari PC 2 ke PC 3 atau PC A. Kita terima datanya, pingnya. Yang terakhir adalah PC B. Ping 172. Nah, di sini bisa dilihat berhasil. Jadi kita bisa saksikan buat yang PC kedua itu sudah bisa berjalan pingnya. Karena kenapa bisa error? Karena dari default gateway-nya. Default gateway-nya harusnya 1.1, ini malah 1.11. Namun saya sudah perbaiki. Sekarang coba navigasi ke web server ini. Kita coba apakah PC kedua bisa akses www Cisco sama using the web server IP address. Kita coba dulu www.cisco. Sini bisa jalan buat web servernya. Sekarang kita coba ke IP addressnya 209.165. Sudah bisa berjalan juga ya, karena tampilannya sama juga. Jadi kita bisa asumsikan buat di PC kedua ping misalnya bisa nyambung ke Cisco PK sama IP address itu juga bisa. Nah, dokumen ISO ini provide solusinya apa? Atau yang bisa kita jelaskan apa sih masalahnya? Bagaimana cara memperbaikinya? Nah, itu permasalahannya dari default gateway saja. Lebih satu. Maksudnya 1.1, ini bukan 1.11. Sekarang kita coba ke PC yang ketiga yang A. PC yang A ini kita coba IP config dari desktop komen IP config. Di sini bisa lihat bahwa IP yang ke PC A atau PC yang ketiga itu sudah sesuai dengan addressing tabel 2.16.2.3 dan sebagainya. Sekarang saya pengen coba ping dari PC ketiga ke web server dulu ya. Ping server 09. Nah, dari PC yang ketiga yang A nyambung ping ke web server itu sudah bisa, tidak ada loss. Sekarang kita coba ke default gateway. Default gateway. Di sini bisa juga default gateway ping dari PC ke 3 atau A. Sekarang kita coba PCB 1 sama 2. Kita coba lihat ya B berapa. Ping 2 16 24. Nah, yang 4 bisa. Sekarang kita coba yang ke 1. Nah, buat ping dari ping dari PCA yang ketiga ke PC 1 emang beberapa kali error, kadang tidak. Itu tergantung bagaimana cara datanya memproses. Jadi cukup wajar ketika kadang request timeout atau enggak reply yang diterima. Nah, sekarang PC yang ke 1 itu ya, sekarang PC yang kedua.
Mungkin saya bisa asumsikan karena mungkin PC1 itu adalah bagian dari apa ya? Bagian dari utamanya si servernya yang mengirimkan data emang terkadang emang kadang tidak. Nah, ini kita coba ke PC2 aman nih. Sekarang PC yang ke terakhir. Bisa juga. Sekarang ketika sudah ping setiap masing-masing PC, kita langsung cek web browsernya. Sesuai dengan cara yang tadi, kita masuk ke Cisco, www.cisco.pka. Di sini bisa jalan juga web browser. Sekarang kita masukkan IP address-nya. Nah, buat IP address-nya juga sesuai nih ya. Sudah bisa jalan juga. Sekarang yang terakhir, buat PC yang keempat. PC yang keempat kita cek lagi ya. Atau ya B, PC B. Desktop, command prompt, IP config dulu. Ini IP config sudah bisa berjalan sesuai dengan tabel addressing-nya. 172.16.2.4 dan sebagainya. Itu sudah sesuai. Nah, sekarang kita coba ping web server dulu. Ping 209.5. Nah, web browser kita coba ping dari PC keempat aman. Sekarang kita coba ke default gateway-nya. Ping 12.16. Sorry, bukan 1.1 ya, 1.2. Nah, bisa juga. Jadi sekarang kita bisa mengirimkan ping atau datanya ya, default gateway dari PCB, baik itu dari 2.1 atau 1.1. Sekarang kita coba ke PC yang pertama, PC yang ketiga dulu, PC A. Sekarang kita coba ping PC yang ketiga. Nanti kita coba 12 ping yang PC A 172.16.23. Oke, buat PC keempat nyambung ping ke PC ketiga itu yang A yang lancar ya. Sekarang kita coba ke PC 1. Nah, di sini emang beberapa PC 1 tuh kadang error, kadang tidak. Itu tergantung dari time fast forward ininya ya, cara datanya mengirimkan. Nah, di sini kita bisa juga request timeout. Nah, sekarang ketika saya sudah coba PC yang pertama, sekarang coba ping yang terakhir PC kedua. PC kedua itu, tapi saya bisa asumsikan PC kedua dari PC 4 ke PC 2 bisa nyambung. 16. Kenapa bisa nyambung? Saya belum bisa menemukan apa penyebabnya bisa nyambung ya, karena harusnya PC 1 juga bisa nyambung, tapi kenapa ke PC 2? Nah, sekarang kita coba nih dari PC yang bagian terakhir ini buat nyambung ke websitenya. Websitenya ya, kita coba. Yaitu yang pertama www.cisco.pka. www.cisco.pka. Nah, di sini bisa nyambung juga. Sekarang yang terakhir dari IP address-nya ada 09.165.112. Bisa jalan juga. Nah, di sini dari browser, dari default gateway, dari ping setiap PC itu beberapa sudah bisa. Hanya saja terkadang dari PC 1 kadang error, kadang tidak. Tergantung kita kita menunggu datanya terkirim atau belum. Karena walaupun saya juga ngeliat ini sudah hijau,
belum pasti itu bisa jalan atau tidak. Nah, segitu ya buat dari penjelasan apa trouble-nya. Kita sudah praktekin instruksi dari step 1 sampai step 4. Nah, di sini juga sudah saya jelaskan ya, dokumen the issues and provide the solution. Jadi setiap masalah-masalahnya dari PC 1, PC 2, dan juga server yang kedua, problemnya sudah saya jelaskan. Nah, di sini verify that all the PC can access the web server Cisco. Nah, dari PC 1 ke PC 4 yang B, itu sudah bisa nyambung ya ke Cisco PCA. Sebenarnya sesama PC sudah bisa saling mengirimkan data. Nah, mungkin segitu dari saya. Ketika saya sudah beres mengerjakan cek result, alhamdulillah sudah congratulations on completing this activity. Sekian dari saya. Jika ada tambahan bisa masuk ke dalam kolom komen, atau mungkin ada kritik saran boleh tanya ke saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.